Tulang rusuk nggak ada fracture, nggak ada patah, nggak ada apa kan? Retak. Mama bersyukur kalian dewasa. Mama gak nyangka Atala nemenin Mama 3 hari. Feral pulang. Ini momentum kita berdua, Nak. Mama gak pernah curhat sama kamu udah 10 tahun. Tapi melalui peristiwa ini Mama bisa ngomong panjang lebar. Allah Maha Baik. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Thank you banget. Apa kabar bro anyway? Baik Om, apa kabar Om? How are you? Baik bro. Nih sebelum gua mulai nih, ini sensitif sebenarnya. Gue tuh nanyanya juga nggak enak. Tapi sebelum gue mulai mau ngasih tau berita dulu bahwa dia baru aja dari Jepang dan kecopetan di Jepang. Betul. Dan Om Deddy juga baru aja kehilangan kredit card di Jepang. Ya? Betul. Jadi sama-sama kehilangan. Jadi sama-sama kehilangan gitu ya. Dan dengar-dengar kehilangan cash juga di London. Iya Om. betul. Dicolong ya? Dicolong juga. Hotel. Iya, udah emang tinggal di Indonesia aja kita. Iya, lebih aman ya. Lebih aman. So anyway, gue langsung ya. Maksudnya kan beritanya beredarnya adalah banyak versi nih bro, banyak versi. Tapi yang gue tersentuh adalah ketika gue ngeliat lu punya Instagram, lu berdua di situ ada di kamar sama nyokap, Actually, what really happens? Gue mau dengar dari kalian berdua. Gue nggak mau baca berita karena kalau beritanya dibaca, sorry to say, ada berita yang mengatakan bahwa itu rekayasa. Baca nggak lu? Jujur nggak sih Om? Tapi ada yang ngomong sampai kayak itu gitu. rekayasa bahwa darahnya harusnya nggak seperti itu. Kayaknya aku sempat denger juga sih dari pakar-pakar ya. Iya dari pakar-pakar. Teori dari pakar. Pakar apa? Pakar rambut? Enggak. Atau pakar? Pengamat. Oh pengamat. Militer. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang ngomong, lo kok masuk rumah sakit terus tiba-tiba bisa sudah keluar, bisa ngomong sama Bang Hotman juga. Jadi, but you're her sons, so basically you know what really happened. So I really want to know what really happens. Oke. Adik, you wanna start or? Ya kakak dulu deh, nanti kalau ada yang kurang aku tambahin gitu. Oke. Kalau dari aku Om, kebetulan honestly about their marriage tuh aku nggak terlalu tahu banyak. Karena even dari awal Mama nikah sama Om Ferry, itu kan aku bilang kayak, Mah are you sure? Maksudnya kayak, tapi apapun keputusan Mama, ya Feral bakalan ngedukung. Karena I want to see her happy kan. But why you say are you sure? Because I know my mom, I know her character, I know what she needs, I know her condition. Aku tahu maksudnya apa yang Mama alamin lah dan apa yang Mama butuhin gitu. Dan aku rasa semua serba mendadak aja karena jujur Om, aku tahu Mama mau menikah pada saat itu tuh dari media. Oh really? Iya, kalau aku personally ya, dan mungkin Mama ngasih tahu ke aku tuh terakhir karena mungkin Mama tahu I'm the oldest son dan aku yang paling protektif, aku yang paling kayak strict, aku yang paling berani untuk against, maksudnya in a way kalau Mama kan orangnya keras. Jadi misalnya kalau Mama mau sesuatu atau mau punya prinsip tuh biasanya orang nggak ada yang berani untuk kecuali lu ngomong, kecuali aku. Makanya kita sering berdebat gitu. Yang tahu jadi mungkin adik duluan. Dan karena aku taunya mendadak, tahu-tahu Mama serius udah mau nikah, baru Mama jelasin. Tapi lu kenal dengan manggilnya apa? Om Ferry. Om Ferry-nya kenal? Sama sekali enggak. Jadi aku juga nggak tahu, tiba-tiba mereka sering posting bareng di sosmed, terus tahu-tahu pas aku nanya ke adik, Dek, ini emang Mama sama orang ini apa hubungannya gitu. Terus kata-kata lah mereka udah mau nikah. Oke. Ata tahu tapi. Ya, aku tahu sebelum kakak sih. Maksudnya, karena kan waktu itu kan sering tinggal bareng kan. Sebelum Mama nikah ya, aku kan tinggal bareng Mama sama Fania. Nah, kamu tinggal sama pacar kamu? Bukannya pacar jadi kamu. main kayak gitu ya? Oh enggak lah, Oke. bercanda adik. Bukannya kamu sempat deket sama? Enggak. Lu jangan-jangan. Iya, jadi oke, back to Ini serius. Makanya jadi buat bercanda. Nah, jadi aku tuh pertama kali ketemu Om Ferry itu sebenarnya lucu sih, lumayan lucu. Jadi aku lagi di apartemen, terus tiba-tiba ada dia gitu. Dia udah tahu tapi aku siapa dan aku. Ini apartemen maksudnya nyokap lu tinggal di apartemen? Iya. You family tinggalnya di apartemen? Iya, di apartemen. Terus Before she moved into the house. Yeah. Iya, ketemu di apartemen. Terus dia nyapa, Atala gitu. Kan aku masih bingung kan, kayak ini siapa gitu kan. Dia bilang, halo Ferry, temennya Mama Vena. Terus aku nanya,
ini Om Ferry pengen bikin konten YouTube kan. Aku mikirnya kan mungkin podcast kan. Kan Mama sering bikin podcast juga. Jadi dia kayak iya gitu. Terus Mama juga mungkin masih malu untuk ngasih tahu aku. Jadi Mama bilangnya iya, Mama pengen bikin konten sama Om Ferry. Ya gara-gara aku penasaran, aku bilang, "Mah, aku boleh temenin nggak?" Ya kan iseng-iseng aja gitu. Temenin karena mau lihat podcastnya atau temenin karena lu curiga? Iya, gue agak curiga karena ya tumben aja gitu bikin podcast tapi orangnya yang nyapa gue duluan gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya gue ikutin, mereka bohong, nggak tahu ya mereka jalan-jalan nonton bareng kan. Terus gue temenin. Mungkin podcastnya di bioskop. Enggak. Ya udah terus dari sana gue nanya nyokap ya kan. Mah ini sebenarnya temen konten kreator atau gimana? Ya dia mau deketin Mama kayak gitu. Itu awalnya. Awal ceritanya kayak gitu. And then waktu menikah, elunya setuju? Ya sebenarnya sama kayak kakak sih. Maksudnya banyak keraguan juga ya. Maksudnya kan gimana ya, aku setelah tahu mereka mau nikah pasti aku ngeriset ya. Riset soal history dia dan ya agak concern juga gitu. So basically ini gue salah gak sih kalau gue ngomong bahwa kalian berdua tuh tidak terlalu dekat sama Ferry-nya? Kalau masalah deket mungkin aku jauh lebih dekat karena lebih sering ketemu mungkin kalau aku ya. Tapi hubungannya? Hubungannya sih yang pas di Hong Kong aku bisa bilang aku ngerasa lumayan deket sih. Hong Kong nih pada saat? Itu pas liburan tahun baru ini gitu. Liburan tahun baru ini? Berarti liburan tahun baru ini lu bareng-bareng dengan nyokap? Om Ferry bareng nyokap, ada kakek aku juga sama ada nenek. And nothing happen? And nothing happen tapi udah mungkin dari banyak kode dari Mama sih yang Mama pengen ngasih tahu tapi kayak bercanda gitu. Kayak gitu. Atalah kamu kentut ya? Enggak, ini bunyi. Sumpah barusan kamu kentut ya? Enggak, bukan. Sampai iya? Enggak, ini bunyi ini. Sampai ada bau deh. Enggak, sumpah bukan. Enggak, kakak tahu bau kentut kamu soalnya. Ini lagi ngomong serius ya, kamu kentut. Enggak, astaga. Kok ngomongin kentut sih tiba-tiba? Sumpah soalnya di sini kenceng banget peret gitu. Ini bunyi ini. Orang dari sini baunya deh. Ya udah lanjut. Ya udah deh. Ya intinya gitu Om ceritanya. Jadi tapi itu harusnya kita liburan bareng Om. Jadi harusnya mereka tuh ikut ke Jepang bareng sama aku. Harusnya, dan aku sih sebenarnya kepinginnya bisa kenal lebih dekat karena I thought it was my moment dimana aku bisa lebih mengenal dan bisa seperti apa. Cuman ada miskom waktu itu, Mama udah beli tiket ke Hong Kong jadi nggak jadi ke Jepang sama aku. Oke, tapi lu bilang tadi kan Atta kan ngomong kode apa? Ya sering bercanda gitu. Maksudnya kalau lagi rame-rame terus ada Om Ferry juga, Mama selalu bercanda kayak, kok kamu bisa romantis banget ya kalau di depan keluarga, tapi kalau misalkan berdua kamu galak banget ya, tapi sambil ketawa gitu ngomongnya. Oke. Dan itu ya hampir berkali-kali Mama bercanda kayak gitu. Tapi ya aku gak notice kan, soalnya kan aku kan mikirnya lagi bercanda gitu. Oke. Nah ini kan ini sebenarnya nyokap harusnya ada ya hari ini ya. Cuman katanya lagi sakit. Mendadak sakit ya. Mendadak sakit, nggak enak badan dan masih terganggu lah ya. Iya, jadi tadinya mau kesini Om, tapi tiba-tiba hari ini nggak enak badan, katanya pusing, terus minum obat, jadi rest aja, bed rest di rumah. Oke. Tapi yang kalian tahu sebenarnya what happened? Oke, kalau dari yang aku, jadi waktu itu aku lagi di Jepang kan. Ini kan orang terdekat ya maksudnya. Jadi yang kita dengar dan cerita dari Mama ya. Itu pada saat itu aku lagi di Jepang, itu pagi-pagi kejadiannya kan. Jakarta is 2 hours behind Jepang kan. Jadi itu waktu itu jam 10 pagi di Jepang, berarti jam 8 pagi di Jakarta. Tiba-tiba aku dapat miss call dari Mama. Terus aku lagi mandi, lagi beres-beres. Pas aku ngeliat handphone. Ini di Jepang? Ini aku di Jepang. Lu di Jepang sampai tanggal berapa? Aku di Jepang tuh kan harusnya sampai tanggal 10. Tapi because of this, aku langsung balik lebih cepat. Oke. Jadi pada saat itu tuh tanggal 7 atau 8 kalau gak salah ya. Iya, enggak. 7 atau... Iya 8. Tanggal hari 8, Minggu. 8 pagi gitu. Tanggal 8 pagi, aku dapat telepon. Terus karena gak aku angkat, tiba-tiba ada foto. Mama ngirimin foto. Cuman ada foto Mama lagi nangis sambil berdarah. Terus aku bingung dong kenapa. Aku langsung aku telepon Mama kan. Pas Mama angkat teleponnya, itu Mama bener-bener, aku kaget banget karena Mama langsung histeris, langsung ambil nangis-nangis, bilang kayak, kakak tolongin Mama kak.
hidung mama dipatahin, katanya tolongin mama, maafin mama salah pilih orang, katanya mama butuh kakak, katanya mama kesepian, kakak tolongin mama. Itu di telepon. Di telepon berkali-kali dan Oh shit. itu aku kaget banget Om, karena posisinya aku lagi di kamar dan lagi ada beberapa teman aku di situ, ada asisten aku, ada tim aku. Jadi pas itu terjadi aku benar-benar langsung kaget, aku langsung gemeteran, rasanya kayak Ya lu nggak bisa ngapa-ngapain. nggak bisa ngapa-ngapain, kaget iya. gitu. Aku bener-bener kayak ya udah, tapi aku coba nenangin diri. Aku bilang ya udah mama tenang dulu. Kenapa coba ceritain semuanya ke Feral, kenapa. And then mama cerita kayak tolongin mama kak, mama ini mama udah nggak sanggup lagi, tolongin mama gimana, karena posisinya pada saat itu mama sendirian. Jadi mama tuh di Kediri, bukan di Jakarta, karena mama kan mau nyalek lagi tahun depan. Jadi dapil mama tuh di Kediri dan mama tuh cuman berdua sama Om Ferry ini nyetir dari Jakarta ke Kediri. Jadi pas itu terjadi mama itu sendirian di kamar. Berarti nggak hotel. ada asisten? Nggak ada sama sekali. Nggak ada asisten? Sama sekali nggak ada Cuman asisten. berdua pada saat Cuman berdua doang. Maka itu yang bikin aku bener-bener langsung shock, karena oke, we find out what happened nanti dulu, maksudnya. Tapi yang penting ini Tapi sekarang. lu tahu bahwa itu KDRT? Aku udah dibilang hidung mama dipatahin, dan itu yang bikin aku langsung apa yang terjadi gitu, apa penyebabnya gitu. Apalagi dari itu aku bener-bener udah bener-bener langsung ada teleponan sama mama kurang lebih kayak setengah jam atau 40 menit aku nenangin mama. Tapi di situ aku juga ya gimana ya, kaget banget, shock banget. Dan udah habis aku nenangin mama, aku minta tolong teman-teman aku yang mungkin ada kenalan di daerah situ untuk polisi atau apapun yang bisa jagain mama, karena kan mama sendiri posisinya kan. Jadi aku langsung telepon semua kenalan aku. Mama begitu udah ditemenin sama kepolisian dari sana kan langsung dibawa ke rumah sakit kan. Pas mama udah di rumah sakit, baru aku langsung telepon papa. Aku langsung cerita sama papa, ini gimana nih mama gini. Dan gak lama aku langsung ngechat Om Ferry. Aku bilang, lu ngechat Om Ferry? Aku ngechat Om Ferry, aku bilang kenapa mama aku bilang kayak gitu. Terus dia cuman balas kayak, boleh Om telepon sebentar. Terus awalnya aku udah kayak awalnya males banget, bener-bener gimana ya, marah, sedih gitu. Cuman aku ngobrol sama papa. Terus papa bilang, gak apa-apa, coba kamu denger aja dia harus ngomong apa gitu, apa yang harus dia bicarain sama kamu sebagai anak tertua. Kamu ngomong aja sama dia. Akhirnya ya udah, dia telepon. And what he said? He told his side of the story. His side of the story. Of course. Iya, menurut dia kejadiannya gini segala macam. Ini yang terjadi. Dan udah pas udah selesai. Tapi ada ngomong dipukul atau disakitin? Atau bilang jatuh atau bilang? Kalau dari sisinya Om Ferry, dia bilang nggak ada dipukul katanya. Menurut dia ceritanya ya the complete opposite of apa yang kita dengar dari mama gitu. So dari mana darahnya dan sebagainya? Itu pertanyaan aku, terus kenapa mama bisa berdarah kalau kayak gitu kan. Jadi ya gimana ya, pada saat itu karena emang situasinya bener-bener lagi panik dan lagi heboh banget. Habis dia cerita kayak gitu ya udah, aku bilang, pas dia selesai cerita aku bilang oke, cuman itu doang yang pengen diomongin. Terus aku matiin teleponnya, aku langsung telepon ke mama lagi. Nah setelah itu baru kita tahu kejadiannya seperti apa gitu. Karena kan udah sampai dilaporin ke polisi juga, ada penyidik. Ini divisum juga. udah ya? Udah divisum. Oke. Gitu. Feral, ini sorry ya, gue if you don't want to talk about this is okay. Cuman beritanya kan di mana-mana nih sekarang nih. Apalagi hari ini juga gue baca, sebelum lu datang gue baca beritanya di mana-mana. Dan menurut gue pribadi harusnya berita seperti ini nggak dikeluarkan gitu. Berita bukan KDRT-nya ya, bukan KDRT-nya, tapi berita di mana-mana. Gue ngomong sama kalian aja agak sulit, jujur aja. Kenapa? Because you're my friends. Kenapa? Karena berita keluar di mana-mana itu kejadiannya sepele bahwa your mom doesn't want to have sex. Itu keluar, gue tahu. Atau baca nggak itu? Ya jujur aku baca semuanya sih, jadi tahu sih. Maksudnya berita-berita yang keluar akan selalu ngeliat gitu, jadi tahu juga. Tapi emang yang diberitakan tuh, ya mama cerita juga, ada sisi itu ya juga gitu. Maksudnya intinya kemauannya si Om Ferry, kalau misalkan nggak diturutin dia bisa ngambek
ya kayak gitu, bisa ngambek aja gitu. Tapi pada saat dipukulnya, dari cerita your mom dipukul intinya ya? Bukan. Jadi Jadi kalau lebih dari tepatnya kayak ya mereka setelah argumen mengenai kemauan Om Ferry nggak diturutin kan argumen-argumen ya kan. Mereka berargumen terus yang cerita dari mama Om Ferry itu langsung dorong dia ke kasur. Oke. Dorong dia ke kasur terus kayak nahan dia gitulah, tangannya ditahan terus perut mama didudukin jadi kayak gini gitu loh, ya kan. Terus kayak jidatnya Om Ferry itu neken kepalanya gitu. Jadi kayak kepala Om Ferry sama kayak kena hidung mama gitu. Kalau neken nggak patah bro. Iya gue tapi nggak tahu ya. Iya nggak tahu kalau soal itu. Tapi kalau menurut cerita mama, habis ditekan gitu, mama bilang lepasin, tolong udah hidung saya udah mau patah kata mama kayak gitu kan, lepasin. Karena kalau dari cerita mama kayak dipiting gitu. Kayak kan si Om Ferry ini katanya kan pesilat. Jadi udah sering katanya ini bukan pertama juga kalau cerita dari mama ya. Sebelum-sebelumnya sering kayak misalnya kalau lagi argumen atau lagi apa gitu Tapi patah nggak hidungnya? Kan aku yang nemenin di rumah sakit kan. Jadi itu udah di ronsen semua, udah dicek dan emang ada fracture di bagian sini. Ada fracture bagian sini dan ada tulang rusuk yang patah. Karena ditekan dari. Enggak, kalau ini gara-gara fracture gara-gara kena dahi dia kan. Dan kalau yang fracture tuh yang mama cerita juga sering dipiting gitu kayak di giniin gitu, ditahan-tahan kayak gitu. I don't know about this. I probably wrong dan gue juga nggak bisa nuduh orang melakukan apa ya. Tapi kalau misalnya berdarah dan sampai fracture itu bukan ditekan sama kepala, itu headbutt. Ya itu yang kurang tahu ya detailnya. Tapi hasil dari rumah sakit seperti itu, Tom. Kayak gitu. Oke, jadi itu sekarang yang keluar hasilnya seperti itu. Iya. Oke, dan ini laporannya dilanjutin polisi. Dilanjutin, bahkan kalau menurut kabar katanya kemarin udah statusnya naik sebagai tersangka ya. Kalau kata mama. Oke, jadi intinya nggak ada damai. I don't think so. Karena setelah ini juga mama bilang katanya mama mau ngurus perceraian. Jadi mau urus perceraian. Iya. Oke. Oh udah jadi tersangka ya, Ju? Levi udah tersangka ya? Terus dia sakit. Hah? Terus sakit dia, masih ditetapkan. Ya semua ditetapkan tersangka pasti sakit. biasanya begitu biasanya. Tapi oke. You know, gua nggak mau lanjutin cerita itunya karena itu nanti biar kepolisian lah. Maksudnya, gua kan kenal lu lumayan lama ya, walaupun kita jarang ketemu, tapi we know each other lah gitu, we know each other quite well. Dan gue juga tau lu gitu, maksudnya lu kan cowok banget itu ya, dari perilaku lu tuh cowok banget gitu. Ya gue mah gak mau baca berita lah, buat gue lu cowok banget gitu. Thank you Om. Dari kita nge-gym bareng, kita pernah bela diri bareng dan sebagainya. Are you okay with this? Absolutely not Om. Pasti enggak lah. Pasti gimana ya dari awal ngelihat mama kayak gitu aja ya. Maksudnya meskipun aku sama mama mungkin gak sedekat dulu kan hubungannya. Maksudnya aku sama mama gak serumah. Terus kita mungkin gak terlalu sering ketemu. Tapi sampai kapanpun ya, she's my mom. Dan aku bener-bener sayang banget sama dia. Tanpa dia aku gak bisa di posisi ini. Jadi untuk ngelihat dia sedih aja, kadang-kadang kita sebagai anak kan pasti ikut nangis, ikut sedih gitu. Apalagi ketika mama telepon kayak gitu dan mama malah bilang kayak, mama kesepian selama ini kak, mama sampai salah pilih orang katanya, tolongin mama kak, temenin mama, jangan pernah tinggalin mama, kayak gitu. Itu it really hit me, bener-bener. Aku jadi ngerasa ya mungkin selama ini terlalu sibuk kerja, terlalu sibuk syuting, mungkin prioritasnya banyak yang lain-lain gitu, sampai kadang-kadang mungkin lupa untuk memprioritaskan mama. Ya tapi juga lu berpikir pada saat itu kan kalau udah ada mama pasangan, sudah punya kehidupan sendiri juga dong. Maksudnya Atta juga pasti berpikirnya gitu juga. Atta sekarang udah gak tinggal bareng mereka dong? Seringnya tinggal sama kakak sih sekarang. Paling sama waktu itu visit doang sih. Tapi for now aku nemenin mama. Iya untuk saat ini. Iya saat ini. Tapi maksudnya sebelum belakangan udah gak tinggal. Belakangan udah enggak. Soalnya gimana ya, perasaan gak tahu ya. Aku ngerasa kalau mama udah ada suami, maksudnya aku kayak
nggak enak Nggak aja enak kalau kalau ganggu. ganggu terus gitu Iya. loh. Nggak tahu ya, itu feeling aku aja. Kayak Apalagi kan mereka kayak kemarin kan lagi in love banget kan. Jadi kayak bucin lah kalau zaman Iya. sekarang ya. jadi kita nggak enak kalau kita Jengah ya. Jengah lah ya. Jengah lah mungkin ya. Oke. Dan so oke. Lu dendam kah? Lu you're not okay, tapi then what? perasaan aku kayak gimana Ya, terhadap pelaku. Om Ferry. Iya. Bercampur sih Om. Bercampur kayak apa ya? Dari sedih ngeliat mama, kecewa, kesel, marah, bener-bener kok tega gitu. Selama ini aku ngeliat ibu aku, kita sayang-sayang. Dulu aku ngeliat papa sama sekali nggak pernah kasar sama mama. Maksudnya kita aja memperlakukan mama bener-bener kayak like she's a queen gitu loh, bener-bener. Terus kok bisa sih baru kenal ini orang sebentar terjadi seperti ini gitu. Sebentar tuh berapa lama sih? Mereka kan nikah Maret tahun lalu ya. Nikah berarti 9 bulan. 9 bulan. Mungkin Oh, kenalnya shit. udah setahun lah kurang lebih ya kalau kenal. Kayak gitu. Berarti itu dari kenal ke nikah cepat dong. Cepet. Main Makanya itu yang awalnya aku bilang ke mama, are you sure? Ini nih memang masalah dari dulu menurut gue ya pribadi. It's not talking about your mom ya. Masalah dengan orang menikah cepat menurut gue. Karena ya kan kalau orang bilang kalau pacaran lama nanti nggak jadi gitu Yeah. kan. Tapi kalau pacaran sebentar terus nikah terus keluar aslinya semua yang kita nggak pernah tahu. It's a problem loh. Iya. Sama sih Om, aku mikir kayak gitu. Makanya aku masih jomblo lama banget nih. Iya masalahnya itu. Tapi and then what lu? Jadi tapi lu udah nggak kontak-kontakan sama Ferry-nya? Kemarin atau 2 hari yang lalu dia WhatsApp sih. Cuman ya nggak aku bales. Terus dia juga beberapa kali ngirimin video ya lah ya. Ngirimin kenapa sih? Yang ngirimin video ke aku sama ke Atala. Kenapa tak? Cumi jujur ya kakak kasih tau aja ya. Aja yang cerita deh, aku nggak mau salah ngomong. Iya kenapa tak? Ya, Kakak. enggak, maksudnya ini kita anggap aja ngomong kayak ke teman, ke Om Deddy gitu. Iya, Malah kan kenapa? it's okay kan. Menurut aku it's funny aja. And why? I don't get the point Of the video? of the video. Maksudnya buat apa Om Ferry ngirimin video ini gitu. Nggak ngerti aja poinnya. What kind of video? Hah? Mau kakak yang jelasin atau gimana nih? Gantian lah coba. Gantian dong tak? Ya, sebenarnya dia ngirim banyak video Om. Kayak ada 3 video lah kurang lebih dia kirim. Ya basically 3-tiganya dia nangis sih. Dia nangis terus ya minta-minta maaf. Tapi ada satu hal yang lucu aja gitu. Nangis tapi gak ada air matanya. Cuma muka kerut gitu. Jadi bingung juga ini sincere atau gimana gitu loh. Bingung sih. Tapi nyoba ketemu kalian nggak? No. Kalau aku sih sempat ketemu. Oh ya? Nggak sengaja ketemu aku. Iya, aku sempat nggak sengaja ketemu Om. Di Surabaya. Setelah kejadian? Setelah kejadian, sempat nggak sengaja papasan. Dia kan habis dari kantor polisi kan. Aha. Terus saya ke sana gitu. Sama adiknya mama. Adiknya mama kebetulan tuh jadi pengacara mama juga. Oke, and then? And then tiba-tiba dia langsung meluk saya gitu, langsung meluk aku. Terus kayak minta-minta maaf gitu Om. Terus ya udah, ya gara-gara aku punya mixed feelings yang rasa kesel, rasa sedih juga, kecewa sama dia, aku nganggep dia sama sekali gitu. Dia meluk, dia minta-minta maaf, ya udah aku kayak jalan aja langsung. Ya karena lu numb kan basicnya kan? Iya udah nggak tahu gitu how to react ke orang ini gitu, kecewa banget. Ya, oke. Gua paham. Iya, terus ada cerita lucu juga sebenarnya. And then kan aku ketiduran lah di di sofa kantor polisi. Iya, kantor polisi ini. Nah, aku ketiduran. Sejam lah ada aku ketiduran. Terus tiba-tiba ada yang megang-megang tangan aku gitu. Ada yang meluk aku juga ya kan. Hantu bukan lah. Enggak, pas mulai kaget. Wah, ini orang lagi. Meluk-meluk. Terus dia kayak sampai yang kayak kneel down gitu loh, minta-minta maaf ya. Kneel down kayak maaf gitu. Terus aku ngomong baik-baik, Om, maaf ya Om, tapi saya lagi mau sendiri. Aku udah coba kontrol lah diri aku kan. Dia terus lakuin itu gitu, tetap megang-megang aku, peluk-peluk aku. Ya akhirnya aku naikin dia, aku taruh dia di kursi, terus aku bilang, Om, sorry banget, bisa pergi nggak Om? Aku ngomong kayak gitu kan dengan sesopan mungkin. Dia masih ganggu aku. Akhirnya aku nggak tahan kan, aku naikin nada aku lah. Aku bilang,
lu kenapa giniin nyokap gue gitu. Akhirnya jadi kebawa maksudnya. Kebawa emosi. Yang tadinya lu coba untuk redam, akhirnya lu jadi nanya dong. Iya. Akhirnya pas aku udah naikin nada, dia cuma minta maaf doang gitu. Maaf. Kayak akhirnya gara-gara mungkin pihak kepolisian udah ngeliat aku agak emosi, langsung dipisahin. Dia dibawa gitu. Ya that's the last time gue ketemu sama dia kayak gitu sih. Oke. Gue bisa ngerasain apa yang lu rasain sih. Maksudnya kalau itu kejadiannya juga bingung juga ya. Apalagi udah di kantor polisi gitu ya. Lu mau ngapain juga. Takut salah juga. Ya. Ya kan gak bisa ngapa-ngapain juga. Iya. Cuman nih ada satu fenomena nih. Yang biasanya terjadi nih di negara Wakanda kita ini. Jadi ini mah gue ngomong aja gitu ya, karena beritanya juga ada di mana-mana. Ingat gak kejadiannya Rizky Bilar sama Lesti Kejora? Yang kemarin baru kejadian. Yeah. Itu kan KDRT jelas. Yeah. And then si file Su, Rizky Bilar, bla bla bla. Kejadiannya hampir sama. At the end of the day, ketika semua pendukungnya Lesti Kejora, oke, kamu kuat, kamu bisa sendiri, bla 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 bla. Akhirnya mereka damai, lanjutin pernikahan. Oke. If that happen, loh, ini jangan bilang nggak mungkin loh, karena kemarin pada saat Lesti Kejora sama Rizky Bilar, saya termasuk yang mengatakan nggak mungkin. Terus begitu baca beritanya, kan salah belain orang kan. If that happen, what would you do? Well, nggak tahu sih Om. Aku sih ngerasa itu unlikely ya. Aku rasa unlikely ya, kayak almost too impossible lah. Unlikely to impossible. Tapi ya by any chance if that happens, lu nggak pernah tahu loh hatinya perempuan loh. Ya, kalau cowoknya udah sih, minta maaf sampai jongkok-jongkok begitu. Kalau gue sih udah capek hidup sih kayaknya. Udah capek lah gue. Kalau aku sih mungkin ya udah aku urusin hidup aku sendiri aja loh Om. Maksudnya ke depannya at the end of the day ya, kayak yang penting tetap if that happens ya, meskipun ya unlikely banget karena aku percaya sama mama aku ya. Tapi ya kalau itu terjadi ya udah mungkin biarin aja maksudnya mama live her life, keputusannya mama seperti apa. Aku tetap mendoakan dan memantau dari jauh aja. Ya, back to your own life ya. Yeah, focus on my life, on other things lah. Atau ya gitu tak? Atau lu akan marah-marah, lu bilang jangan gitu. Kayaknya gue cabut dari kartu keluarga aja. Gue capek drama ini semua Melelahkan loh Om. Dari kantor polisi berapa hari gitu. Kalian tuh ada di kantor polisi juga? Ya, dia duluan. Aku kan dari Jepang kan. Tapi ya di kantor polisi lu sebagai apa? Nemenin ibu atau? Nemenin doang, karena aku kan gak bisa sebagai saksi sebagai apa. Karena lu gak ada kan? Karena aku gak ada. Bener-bener nemeninnya di depan kita, duduk di sofa. Kita udah nungguin berjam-jam kayak gitu ya. Jadi ya lumayan masa exhausting, belum kayak orang-orang nanya sana sini, berita simpang siur, wartawan tiap hari. Iya, sama yang bikin malu yang kayak Om Deddy bilang tadi, kayak masalah kayak hal private kayak gitu. Nah, itu kenapa bisa keluar itu? Iya, kurang tahu juga ya. Media bisa nemu-nemu aja dari mana tuh kurang tahu ya. Tapi atau mungkin mama juga ngasih tahu penyebabnya nggak sih? Ya itu aku nggak tahu sih kalau itu. Karena kan yang pas kita didampingin Om Hotman kan sempat mama ngasih statement gitu kan. Ya kan? Mungkin. Cuman maksudnya ya itu mungkin itu salah satu risiko public figure kali ya, privacy-nya udah bener-bener nggak ada kali. Nggak ada, iya. Jadi karena berita di mana-mana udah keluarnya udah sampai katanya your mom dapat dikasih link foto lagi nggak berhijab keluar di berita ya. Pernah dengar? Atau baca? Ya baca lah, sempat lewat di TikTok lah kayak gitu. Iya kan? Itu sampai kayak begitu, berita-beritanya sampai kayak begitu semua. Ini kan maksudnya hal yang nggak terbayangkan terjadi di kehidupan kalian berdua nggak sih harusnya? Mungkin kalau kita ya hal yang berat seperti ini kan udah ada dulu pas mama papa pisah kan. Cuman kita nggak nyangka hal yang mirip maksudnya atau masalah yang besar akan terulang lagi gitu loh. Pikir udah maksudnya bakalan hidup udah yang enak-enak aja lah gitu. Tapi ternyata ya itu, dan lebih kasihan ke ininya sih, maksudnya ke mamahnya gitu. Kenapa yang disayangkan, maksudnya kenapa terlalu
open di awal. Kalian berdua tuh yang paling panasan siapa sih? Kayak adek deh. Kalau kita sama-sama sih panasan Om, cuman kalau aku mungkin lebih bisa nahan ya. Kalau Atala tergantung, kalau moodnya lagi jelek dia langsung meledak aja. Kalau aku masih nahan, tapi ya kalau meledak sama-sama aja sih. Oke, is there any moment that lu emosi sampai anjing lu ketemu gue pukul juga? Mungkin sama kayak Atala kali Om. Aku sekarang nggak bisa prediksi kayak reaksi aku bakal gimana. Sebisa mungkin sih sekarang kalau nasihat dari papa, fokus ke mamah dulu. Ya, Jadi maksudnya ya gimana pun itu, mau soal kan orang banyak bilang pukul aja atau ajak berantem atau apa itu. Ya, dipanas-panasin Iya, netizen. itu soal gampang lah. Soalnya maksudnya. yang mama perlu sekarang tuh support dari kita, iya, bukan jadi- kita ngehajar orang ini. Iya, karena kalau itu maksudnya gampang lah, kakak rasa ngelawan itu maksudnya nggak susah gitu loh. Ya kalau mau bisanya bikin boxing match kan atau apa. Iya, Boleh, sekalian kan mau tuh. boxing, mau MMA, Legal kan, mau legal. gladiator, legal. legal Legal, nggak apa-apa. pengen Gitu. Jadi Cuman, legal, betul. maksudnya ngapain kita kayak kotorin tangan dengan ngurusin kayak gitu yang padahal harusnya fokusnya tuh ngurusin mamah dulu aja. Ya, and then my question is, nyokap secara mental terganggu? Iya, terganggu. Karena pas di pesawat balik dari Surabaya, aku kan duduk sebelah mama. Mama tuh banyak cerita. Sorry, lu tuh jadi ke Surabaya dari Jepang? Dari Jepang aku ke Bali dulu Om. Karena kan pesawat aku dapetnya ke Bali. Oke. Aku stay overnight di Bali langsung ke Surabaya. Berarti kejadiannya kan di Kediri? Dari Kediri dibawa ke Surabaya. Ke Surabaya. Jadi mama tuh belum pernah ke Jakarta? Belum, baru ini. Ini baru ke Jakarta. Artinya kejadian sampai kantor polisi itu Kediri, Surabaya? Kediri, Surabaya. Oke, Semua. so you go back dari situ ke Jakarta. Bali ke Surabaya. Bali langsung ke Surabaya, baru Ya, ke Jakarta. baru ke Jakarta. Kalau Atta berarti dari? Kalau aku dari Jakarta langsung ke Surabaya. Langsung ke Surabaya. Jadi pas dengar kabar itu malamnya langsung aku Langsung ke nyamperin Surabaya. mama ya. Karena Atala kan dari Hong Kong ke Jakarta. Nah, a few days habis mereka balik dari Hong Kong liburan, mama ke Kediri. Jadi Kejadiannya naik mobil sama Om Ferry berdua. Ya itulah kejadian di situ. Iya. Jadi unpredictable ya, padahal baru pulang dari Hong Kong dan kata Unpredictable lu banget. bahkan deket. Oke gitu. Bahkan liburannya. ya yang ngerasa kalau gue mulai accept nih orang nih sebagai keluarga. Maksudnya kayak udah ngerasa lebih deket lah, bonding gitu kan. Berarti kecewa banget. Kalau mau ngomongin paling kecewa siapa, aku. Keprank. Iya bisa dibilang kecewa banget. kan kakak ya, kamu emang dia udah ngebuka hati. Kalau aku dari awal emang aku masih jaga jarak Masih jaga banget jarak. gitu. Cuma ada satu momen juga sih yang aku ngerasa kayak I want to give him a chance. Karena kan aku sempet dislok shoulder kemarin Om. Oh ya. Yang boxing aku sempet Gua baca. Yang ke Haji Naim. Iya. Iya, Yang gua nonton videonya tuh yang ciletak gitu. Iya, Itu itu, begitu Om. balik rasanya langsung enak ya. Wah langsung lega Om. Habis itu langsung demam tapi malamnya. Iya, gua 8 kali udah bro. Ah serius? Iya. Once you dislocate, Bakal dislok terus kan? sampai lu bisa balikin lagi sendiri. udah. Om tolong ngajarin ya karena aku takut bakalan. Terakhir kali gue dislocated, gue 8 kali. 2 kali ke dokter, terus 4 kali gue balikin sendiri. Yang terakhir gue balikin sendiri masuknya ke tulang sini. Serius? Salah masuk. Salah masuk. Kok bisa gitu? Iya, salah balikin. Akhirnya gue ke rumah sakit lagi. Jadi nyangkut di. Nyangkut di tulang dada. Ya udah deh jangan deh, aku ke Haji Naim lagi aja nggak apa-apa. Lu enggak itu di semua rumah sakit bisa kok balikin. Oh gitu. Bisa balikin. Karena aku ke rumah sakit disuruh operasi Om. Disuruh pakai metal plate itu. Jangan. Iya, makanya nggak mau. Iya, iya bilang aja iya ya, oke saya pakai metaplate tapi balikin dulu gitu. Iya bener. Lu balikin lu kabur. Iya, terus anyways, pas kejadian itu malamnya tuh kayak 2 hari berturut-turut Om Ferry tuh datang ke rumah mijetin, kayak dibilang katanya kan dia dulu pesilat, dia katanya bisa ngebalikin kayak gitu-gitu ya. Pas itu terjadi kayak aku mulai maybe sama yang kayak Atala bilang, mungkin orang ini emang sincere gitu, karena kan ekspektasi aku dari awal nggak harus lah dia sayang sama aku atau sama Atala. Dan gak harus provide kita Dan nggak juga. harus Kita provide gak pernah kita. nuntut Kita nggak materi pernah. apapun juga. Ya, of course. Iya, tapi yang paling penting udah satu aja kayak pesan aku dulu sebelum nikah, tolong jagain mama, jangan sakitin mama dan jangan tinggalin mama dalam keadaan apapun. Dan Dan dia udah ternyata bersumpah juga ya. Iya. Kita kayak gitu. Demi Allah, dia bawa Tuhan lah. Dia bersumpah bakal jagain mama sampai tua. Gak bakal nyakitin dia itu. Kata-kata yang aku ingat sampai sekarang gitu sih. Itu pada saat kapan ngomong? Sebelum nikah. Itu sebelum nikah. Berarti sebelum nikah tuh ngadep kalian dulu dong. Iya. Atala dulu baru ke aku terakhir. Nah itu aku baru mikir, I think ya udahlah, let's give him a chance. Makanya aku mau ngajakin liburan ke
Jepang akhir tahun ini kan. Terus ternyata kalau kejadian kayak gini ya, tapi bersyukur juga sih, maksudnya semuanya dibukain cepet gitu loh. Gue ngeliat kalian berdua tuh jadi inget anak gue. Aska? Iya, ketika ibunya nikah lagi dia udah gak mau tahu. Nggak, tapi di sini posisi gue pengen fair gitu loh. Papa kan udah nikah juga kan. Terus kita ya udahlah, at least orang tua kita happy, udah bikin kita seneng gitu. Iya. Gitu aja sih. Harusnya seperti itu. Iya. So oke, jadi tadi kan gue nanya bahwa secara mental terganggu. Iya. Lu bilang lu nemenin dia di Surabaya. Ini di hotel berarti? Di hotel. Di hotel. And then sampai hari ini pulang juga secara mental terganggu nih apa? Masih ketakutan? Masih? Kalau dari gue sih kan nemenin dari ini ya Om ya. Dari pas di rumah sakit tuh gue udah ada. Jadi ya itu setiap jam-jam 2, jam 3 suka ngigo-ngigo gitu. Nangis tiba-tiba, sering kayak gitu. Terus dia suka bilang pas udah nyampe di Jakarta, dia cerita lagi, kok mama baru ngerasa ketakutannya sekarang gitu. Mama baru ngerasain ini semua tuh kok baru sekarang ya gitu loh. Ya karena pada saat itu adrenalin masih naik apa masih itu. naik. Dan mama bilang mama kemarin tuh semangat kayak harus ngelaporin orang ini karena kayak dia nggak boleh begini gitu. Mama sendiri cuman baru bilang kayak kalau diingat-ingat kayak di film-film psycho gitu Om, yang maksudnya nggak ada orang. Terus juga katanya jadi pada saat itu ada satu petugas hotel yang ngeliat mama minta tolong, katanya ambil berdarah-berdarah, tapi petugas hotel itu disuruh udah pergi sana sama si Om Ferry, dan petugas hotelnya malah cabut. Jadi mama ya kayak kejar-kejaran di lorong hotel gitu, sampai balik ke kamar, sampai keluar, sampai balik lagi. Jadi kayak di film-film gitu. Mama bilang baru sekarang berasa takutnya, berasa sedihnya gitu, berasa kedepannya gimana gitu. Kedepannya I think it's gonna be okay, right? Harusnya kalau pisah ya. Iya. Cuman ya itu mungkin kan takutnya mama ntar kesepian, terus ntar malah ini That is your job, dude. Iya, itu dia, makanya kita ganti-gantian aku sama dia aku. Dia mau ganti-gantian, tapi nggak Ganti-gantian tapi masalahnya kakak kan ada rumah sendiri, terus kakak kan ada banyak kerjaan, kamu kan pacaran mulu. enak aja, sama lah. Tapi ya udahlah, mungkin kan gara-gara kakak punya rumah sendiri, dia udah harus jaga rumah dia, ya udah. Mungkin the weekend dia bakal tukeran ganti shift gitu. Gantian. Fania gimana? Fania hebatnya ya, yang aku kagum dari dia umurnya tuh masih Fania tuh 7 tahun ya. Dia 6 tahun. 7 tahun ini 7 tahun. Tahun ini 7 tahun dan dia bisa sangat pengertian dengan situasinya. Oh ya? Iya, jadi kan yang paling Sorry, Fania gak diajak ya? Enggak, pas kejadian Fania di Jakarta. rumah nenek aku. Oke. Berarti kejadian itu gak ada Fania ya? Nggak Nggak ada. Dan yang aku kagum sama Fania ini, dia untuk umur 7 tahun tuh sangat pengertian sama situasi mama. But did she understand kejadiannya apa? Dia Kayaknya dia cuma belum dikasih tahu kalau si Om Dada, kan manggilnya Dada ya. Gara-gara udah deket sama si Om Ferry, cuma dibilang sama nenek aku, Dada udah nyakitin mama. Kayak gitu. Fania nggak apa-apa ya, nggak ada Dada dulu gitu. And she understands, dia kayak ya nggak apa-apa. Mama kapan pulang, get well soon ya mama. Itu yang bikin aku kayak wah hebat banget untuk anak umur segitu tuh bisa punya kedewasaan yang hebat banget gitu. Oke, berarti tapi Fania sekarang sama mama dong? Iya. Iya, serumah sama mama sekarang. Kalau your grandma? My grandma beda rumah, tapi tinggal deket sama mama. Yang biasanya paling marah orang tua ya? Shock sih, karena kasihan juga my grandma pas kejadian itu. Dia shock banget kan, sampai takutnya karena udah tua, kita semua takut dia kenapa-napa. Jadi makanya kita nggak terlalu banyak involve, masih tahu ke dia update ya gitu. Cuman kalau udah selesai sama ada apa gitu. So kalau your dad, sorry. Menurut aku my dad malah salah satu orang yang paling wise sih, yang paling bijak sih. Karena ya pas aku tahu itu kan orang pertama yang aku ceritain my dad kan. My dad tuh ngasih advice yang bener-bener ya, menurut aku dewasa banget dan berguna banget gitu. Jadi yang ya udah cepetan samperin mama kamu, temenin dia, kasihan dia sendirian, coba lihat keadaannya gimana. Jadi ya menurut aku masih care lah. Tapi sudah ketemu belum atau belum? Ketemu belum. Tapi ya dengan sikap dia dan masukan-masukan dia, I can see that he still cares lah, masih peduli lah. Ya, tapi memang sulit ya kalau keadaannya seperti ini. Ya, ribet semua tuh.
ketemu nanti netizen ngomongnya Nah, dijodohin lagi. nah Percaya apalagi, nggak lu? iya, Netizen mah bagus begitu. emang ya Om? Iya. Makanya apalagi kan maksudnya papa udah punya istri sekarang, udah gitu punya anak, maksudnya udah happy lah dengan kehidupan papa. Ya tapi nggak ada salahnya juga lah. Maksudnya itu pilihan. Ya benar-benar. Pilihan. So oke. When it happened katanya you did cry. Tahu dari mana Om? Tahu dari mana? Itu ada di mana-mana juga. Ah, masa sih? Iya. Perasaan aku belum cerita. Katanya lu nangis nggak berhenti-berhenti. Iya sih Om. Iya Lu lagi. nangis nih gara-gara nyokap di KDRT atau lu nangis gara-gara lu merasa bahwa lu belakangan mulai jauh sama nyokap dan nggak pernah ada di sana. Aku nangis mungkin karena pertama ngelihat mama histeris. Bener-bener ngelihat gimana ya, ngelihat mama kita kayak gitu kan, langsung hati tuh gimana ya, kayak ikut sedih lah, maksudnya kenapa gitu. Apalagi pas mama bilang iya kakak, mama kesepian selama ini setelah berpisah dari papa, jauh dari kakak, ngerasa kehilangan kakak gini segala macem, tolong temenin mama nak, kayak gitu-gitu kan. Mama berulang-ulang kayak gitu kan. Aku ngerasa kayak ya shit, kalau misalnya aku bisa kasih semua yang aku punya sekarang supaya nggak ngelihat nyokap gue kayak gitu, ya aku bakalan kasih gitu loh. Karena ngerasa apa sih gunanya kayak semua pencapaian, apa gunanya semua kayak yang aku lakuin selama ini kalau ibu aku aja nggak bahagia dan bisa seperti ini gitu. Jadi sana aku nangisnya kayak gitu, dan ya kesel juga, marah juga, jadi bercampur aduk banget lah Om. Bener-bener kayak ya mixed feelings banget. Tapi bukan it's not your fault ya bro. Maksudnya kan karir lu dan sebagainya. Ya Nggak tahu ya, gue sih nggak bisa nyalahin lu ya. Maksudnya bukankah situasi ini kan bukan lu tiba-tiba ninggalin orang tua kan? ya nggak tahu. Aku ngerasa ya karena mama ngomong gitu ya Om ya, jadi kayak ngerasa ya gimana ya, ya harusnya mungkin aku bisa lebih effort lah, mungkin bisa lebih melakukan lebih lah mungkin gitu loh, sampai bisa kayak ada yang mungkin aku yang miss, atau ada yang kayak gimana sampai kayak gini gitu. Meskipun ya kembali lagi kan bener yang Om Ded bilang, gimana pun juga ntar aku punya keluarga sendiri, punya kehidupan sendiri kan, nggak bisa yang sama mama terus 24 jam gitu. Cuman nggak tahu ya kenapa ngerasa bersalah, nggak tahu juga. Kalau gue merasa kalau anak cowok memang kayaknya hampir semuanya, gue nggak mengatakan ini benar ya, tapi hampir semuanya seperti itu. Ketika gue sama orang tua gue juga pada saat itu, gue punya kakak cewek ya, pasti yang lebih care ke orang tua anak perempuan gitu. Ya, care-nya dalam pengertian gini ya, care-nya dalam pengertian datengin, nyamperin, bawain makanan, bawain Ngechat, apa, nelpon, nelpon, perhatian mungkin. perhatian Iya, ya. bener-bener. Kalau anak cowok, kalau gue pada saat itu Lebih cuek ya. lebih cuek, tapi gue cuman konsennya begini, yang penting hidup mereka terjamin, nggak kekurangan, nggak apa. Jadi gue lebih konsennya tuh ke masalah-masalah yang lebih Esensial ya. esensial gitu loh. Iya. Nah, mungkin kakak ngerasa bersalah ya karena nggak terjamin kali kemarin kan. Ade. Itu kan yang Itu kepikiran salah, terus. kepikiran jadi. Sempat kepikiran terus terjamin. Tapi kalau udah kayak begini sekarang what next? Udah, biarkan aja, polisi aja udah. Ya paling kalau untuk masalah hukum kita serahin ke polisi, lanjutannya kayak gimana. Kalau soal rumah tangga mereka kan mama udah bilang bakalan divorce. Ya udah, kita yang ada sekarang ya mungkin temenin mama, ada buat mama sambil ini semua berjalan, kita dampingin paling gitu loh. Iya. Dan ya kalau sampai ada kemungkinan kayak tadi Om Deddy bilang, ya kita sebisa mungkin nasehatin dan kasih tahu dulu lah. Jangan sampai. Ya jangan sampai lah. Jangan sampai. Lu langsung dicoret dari kartu keluarga. Lu nyoret sendiri. Lu nyoret sendiri. Bukan Kata dicoret. kakak ya lah. Kamu suruh mama kakak nanti kakaknya. Iya, udah nggak apa-apa. Dia seneng banget ternyoret. Oke, my last question ya. If ini jalan semuanya smooth ya, kita berharap lah semuanya berjalan dengan smooth. Gue juga, ya kita doain supaya mama juga, maksudnya
cepat sembuh. Amin. Kalau fisik sudah oke. Physically mungkin she's okay, cuman dari kemarin sempat ngeluh beberapa kali kayak masih Asam sakit. lambung, Ya. asam lambungnya langsung naik gara-gara kejadian ini juga. Ya. Gitu lah. Sama Stres berarti ya. Stres berat lah. Oke. Kita doain aja supaya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sampai proses hukum dan sebagainya. Ya kalau salah ya dijalankan secara proses hukum. But what if one day ini setelah selesai, gue nggak bicara terus minta maaf terus akhirnya nggak jadi cerai. What if one day your mom nikah lagi? Nikah sama siapa tuh? Whoever. Whoever. Yeah. Ya pasti ya harus lebih selektif lah. That's number one sih. Selektif terus lihat bibit bebet bobotnya lah udah. Itu kenapa lu jadi kayak orang tua? Iya, biasanya kan orang tua jadi kayak orang tua. Enggak, soalnya the funny thing mama selalu ngasih tahu itu kalau aku mau Iya, nyari benar. pasangan. Atau Kalau kalau aku kamu juga- cari pasangan harus yang jelas ya bibit bebet bobotnya. Oh, Terus bahkan- mama nikah sama bahkan mama kalau ke aku misalnya punya Itu that's pacar. the funny. Iya, mama kalau punya pacar, misalnya aku punya Selektif pacar ya. nih harus 3B, beauty, brain, behavior. Udah kayak Miss Universe kan, Iya, harus selalu gitu, kayak bibit, bebet, bobot ini. selektif ini. banget sama soal pasangan kita ya. Harus mendekati perfect lah harus kayak gitu. Iya, tapi kan orang paling gampang kalau ngajarin orang lain. Ya tapi tetap she's our mom lah. Iya, Kita harus iya. dengerin lah. Ya one day kalau aku sih mungkin nggak dalam waktu dekat ya, karena kalau tiba-tiba cepat-cepat lagi takutnya kan keulang lagi kan. Will you against it kalau itu kejadian? Kalau cepat-cepat, ya aku akan bilang buat apa ada laki-laki lain. Emang aku sama Atala untuk saat ini laki-lakinya aku sama Atala aja di hidup mama gitu loh. Tapi ya kalau one day mungkin dia nemuin yang benar-benar kayak Atala bilang ya, and she's genuinely happy, ya kenapa enggak tuh. Tapi ya jangan dalam waktu dekat inilah. Iya tahu-tahu. Capek sih sama drama. Iya. Kali ini mungkin aku akan bilang enggak, jangan dulu kali ya. Mungkin Kali ini, iya kali ini. Dulu tuh gak bilang gitu ya? Enggak. Mama kan soalnya jedanya 9 tahun om. 9 tahun dia single kan after the divorce. Sebenarnya ada banyak pasangan-pasangan lain yang deketin mama yang menurut kita kayak oke sebenarnya. Cuman ya Kembali lagi kan pilihan dari Pilihan mama. mama. Pilihan dari mama. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya ini terus mau nikah lagi ya paling permintaan kalian adalah dipikir-pikir dulu ya. ya gitulah. Ya pokoknya kalau pengen nikah lagi ya kasih waktu lah ya kan. Kenal orang ini dulu gitu. Tapi lu nggak mau tinggal di nyokap sekarang? Gue tinggal di nyokap sekarang. Sekarang? Iya. Berarti udah nggak tinggal sama Vera? Udah enggak. Sekarang nggak apa-apa gue tinggal di nyokap aja kayak gitu. Soalnya kan ya mungkin dia perlu ini support juga kan. Jadi ya udah nggak apa-apa. Ya. Ya walaupun ya jadi itu waktu nongkrongnya jadi terbatas dan lain-lain tapi it's okay. Kantor gantian sama kakak. Alah. Ya kakak kan, kalau kakak kan nggak pernah nongkrong, kakak malah kerja terus. Iya, siap. Enggak, soalnya dia selalu nyerangnya gitu. Nggak Om. nyerang. Nggak nyerang, mau gue Nggak ceritain nyerang di dan Jepang loh. bercanda. Wah. Kan kehilangan udah diceritain Iya, tadi. udah diceritain. Aduh bahaya ini udah selesai. udah. Sebelum larinya ke yang mana-mana Iya, ya. jadi Bener. kalau wah, Wah, aduh. Jangan. 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 You jangan ngomong kayak gitu. Iya. Wah, kacau nih. tapi ini enak loh, ini nggak ada manis-manisnya sama sekali. Tawar, loh. tawar. Wah, pantes. Tawar, Pak. Kakak pikir gulanya kakak kocok-kocok gitu loh bakalan. Ya tapi lu tau gak ya ngomongin tentang ini ya. Jadi ada nggak, ini gue bukan promo nih, bukan promo. Jadi pernah dengar ada misalnya teh botol atau merek apapun lah ya, yang non sugar, Iya, itu manis loh. itu less sugar kali. Enggak ternyata. Loh kan, lo pasti berpikirnya gitu. Iya. Kalau less sugar kan artinya gulanya dikurangin. Tapi masih ada. Masih ada gulanya. Kalau non sugar itu manis masih. Tapi bukan pakai gula. Pakai Aspartan, pakai yang lain-lain. Karena non Oh, sugar. yang penting nggak pakai. Oke, Yang penting masih manis, tapi bukan masih gula. manis Iya, ternyata. Kalau pakai stevia nggak apa-apa kali. Betul, kan? karena gue pernah beli non sugar, gue minum kok manis. Setelah gue lihat ya non sugar memang, karena penggantinya ini. Makanya dia keluarnya tawar. Biar bener-bener. Kalau tawar. Udah bukan non sugar lagi, Udah tawar ya. Tawar pokoknya. Iya, udah. iya. Brother, thank you very much. Thank you. Gua kaget dengar beritanya juga dan ya doa terbaik lah buat nyokap. Amin. Dan ya mungkin kalau gue bisa ngomong mungkin ya saatnya sekarang kalian nunjukin
Anak laki-lakinya mama udah ya. Apa tag team lah. Wah, Tag team, boxing ya. match boleh sih ya diatur ya. Ini panas banget Enggak, maksudnya sewaktu-waktu ya. Kalau misalkan ada yang nawarin, Kan boleh. Om Deddy suka bikin tuh kemarin iya, lah. bener. Boleh Om tuh Deddy, Om. Kalau Om, iya, Om. Om Deddy bisa aturin ya. Enggak bisa Pak, Oh, karena tersangka. oh, atau kita tunggu sebelum, kalau sebelum nggak bisa, sesudah. Sesudah Sesudah boleh ya. Boleh. Iya. Kayak sinetron Indosiar dong. Iya, ada kelanjutan. Dendam apa? Tapi I think ya menurut gue ya mungkin kayaknya sekarang tugas kalian adalah ngebuat kita dari tadi bercanda-canda tidak ngetawain kejadian loh ya. Iya, Ini yang, benar. yang netizen juga harus tahu. Nanti dipikirnya kita Emang ada yang mikir kayak gitu Om? Ya bisa aja sih kan. kayak tidak Warga pernah. Konoha ini. Baru main Instagram. Ini jarang baca-baca ini Jarang baca komen. Coba di Twitter lah sekali-kali. Waduh. Om Deddy bisa kena. Gimana tahu? Ya kita nggak ngetawain kejadian kita. Tapi kita dalam menghadapi segala sesuatu kan kita juga harus ya, santai Bener. berpikir. Kalau nggak stres Om. Kalau nggak stres. Tapi mungkin itu bro. Mungkin sekarang tugas tuh gimana caranya bikin nyokap tuh ketawa. Bener. Iya nggak sih? Bener. Makanya sering kita bercandain lah. Kayaknya harus begitu gitu. Iya. Atau lu kenalin cowok-cowok. Waduh. Mungkin kali ya. Nama saya ajak liburan. Pingin umroh juga ntar kita. Oh mau umroh Iya, bareng. Ya, itu selesai. goal pertama lah Goal kita umroh pertama, bareng aja umroh dulu. bareng. Udah. Ya jadi biar nyaman dulu, tenang dulu. Nah, terus healing dah. mana-mana Betul dah. deh, betul. Tapi kerjaan Anda nanti terganggu. Itu dia. Itu makanya. Dompet baru hilang. Dompet baru hilang, hilang. kredit card di blok. Aduh. Paspor tuh juga ya. Paspor hilang juga Yang Om. jadi masalah paspor lah ya. Paspor harus apply lagi pantes visa. ya, Tapi di blok kredit card lu juga kena ya? Kena Om, hilang kredit card. Berarti pada saat itu pakai duit. Oh tapi lu bawa tim ya. Jadi Iya, tapi kan gak enak Om sama misalnya papa dibatesin. Belum teman-teman kan kadang-kadang teman-teman pelit ya Om ya. Iya. Maksudnya Curhat nih. enggak, maksudnya Emang ada kadang-kadang teman-teman yang kayak gimana tuh? ya nggak ada yang kita kasih kebaikan dibalas sama pengkhianatan kan. Oh, Ada yang kayak ada gitu. juga penjilat gitu. Wah, ada. enggak jadi gitu Om. Ada yang kakak adik kena ada. Wah. Waduh. Kakak adik sampai Om Ded kena juga ini. Wah. Kejadian di Jepang maksudnya. Iya, gitu. Iya berarti hilang tuh semuanya pada saat itu ya. Semua Om. Pokoknya awal tahun ini banyak banget deh cobaan. Udah sumpah baru berapa hari kita nih? 12 hari, 13 Tapi ada hari. hikmahnya. Apa Dan nih? kita Ada kalau kita hikmahnya. ngeliat baiknya adalah Apa pasti. coba? Baiknya ya kita bisa jauh dari orang-orang kayak gini gitu. Iya. Dari orang-orang yang niatannya nggak baik gitu. Ya Terus benar-benar. kalau kita mau ngeliat hikmah kayak gitu. Ya lebih baik cepat ketahuan gitu lah Benar, intinya lebih ya. baik sih. Daripada makin lama atau Lebih baik kelar 9 bulan. Iya betul. Atau sometimes bisa aja kejadian terus dan nyokap nggak cerita loh. Iya. Karena kan mama ceritanya gitu sih, bener sih. Iya. Saya mama udah nutupin kayak berapa bulan ya ke kita. Gitu. Ya udahlah. Oke guys, thank you very much. Thank you. Thank you, Om. Again, thank you banget. Anyway, kapan saya ke podcastnya? Oh iya, mama ngajakin Om Deddy ke podcast Nah, mama. Coba tenang. apa kita call mama coba. Coba gimana Coba ya? deh kita call. Voice call. Tenang, kalau saya ke sana saya podcast kok. Bukan ini kan bukan ngajak jalan nonton, Ntar. Tenang. Ntar kalau ajak Coba jalan aku nonton lu telepon, ikut ya. nanti. Ini tadi mama miss call masih lemes. Gimana karena mama masih lemes? Nah, coba kita telepon ya. Oh ini dia. Ma, di mana Ma? Di Paso dari tadi nggak kemana-mana. Kok mama nggak ada videonya? Nggak ada gambarnya? Mana? Nggak ada gambar mama. Nah, Ini? oh, mama lagi nggak pakai hijab ya? Jangan lagi nggak pakai hijab kan? Ya udah matiin aja video ini. Aku sama Om Ded mah katanya nanya kapan Om Ded ke podcast mama. Iya, kapan saya diundang ke sana tuh? Mama matiin dulu video deh coba. Aku, iya. Coba. Ya, bos. Nah kalau nggak ya, Sekarang matiin ya. enggak udah nggak apa liatin ada ke logo kamera mah. liatin ke langit-langit aja mah. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Nanya Iya, apa kabar sama salah nih sebenarnya. Siapa nih? Maaf nih saya nanya apa kabar harusnya salah tapi cuman mau ini aja yang penting cepat sembuh katanya ini apa namanya nggak enak badan katanya. Enggak, tulang rusukku yang sakit nih. Jadi alhamdulillah kalau hidung sih udah nggak masalah karena udah berhenti kan pendarahannya. Cuma
tulang iniku aja, tulang rusukku sakitnya ke atas sekarang, dan aku emang capek kali ya karena kan kemarin 2 hari bikin BAP sendiri. Tapi tulang rusuk nggak ada fracture, nggak ada patah, nggak ada apa, Fen? Retak, tapi dia akan membaik kalau sebulan. Tulang rusuknya retak. Ya. Tulang rusuk, ya. Oh, kalau tulang rusuk retak nggak bisa diapa-apain karena dia akan heal sendiri. Kalau hidung fracture tapi ya? Lebih kepada pecah pembuluh darah sih. Pecah pembuluh darah, oke. Tadi gitu. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Atta sama Feral juga, maksudnya kejadiannya seperti apa, ininya seperti apa. Tapi sekarang maksudnya udah tersangka ya? Ya alhamdulillah sesuai dengan yang aku jalanin prosesnya ya. Jadi emang semuanya qadarullah, Allah memudahkan segalanya. Tapi mungkin lebih kepada aku masih susah tidur aja. Jadi masih suka kepikiran. Ya tidurnya masih suka. Jadi mungkin kalau tadi aku ngobrol, jadi kalau setelah kita ada escape moodnya udah lewat, dimana kita udah lewatin semua itu, tinggal shocknya baru belakangan ya. Iya. Jadi aku masih suka, ya kalau tidur ketakutan. Ini kayak tadi nih aku ngecek lagi 2 kali semua udah kekunci. Atala pulang kan ya? Adik pulang ya? Atta pulang nggak? Siap 86. Pulang. Karena kamarku sebelahan sama Atala itu juga bikin aku secure. Cuma kalau bangun masih kayak orang ketakutan aja, nih bangun di mana ya? Berarti masih di sini? Kayak orang PTSD ya, kayak orang ada trauma ya berarti ya? Iya, karena keinginanku selamat itu yang 2 hari ya bisa bikin. Biasanya korban KDRT susah mengingat, tapi alhamdulillah qadarullah Allah banyak sekali dikasih aku kekuatan. Makanya sekarang nggak ada lagi sholat nggak tepat waktu ya. Veno, tapi lagi sholat yang ditunda gitu. Veno, tapi saya boleh nanya 2 hal nggak? Pertama nih, biasanya korban KDRT itu nggak berani ngelapor ke polisi. Karena malu, karena nggak kuat, karena nggak mau masalahnya kesebar. Tapi Vena sendiri kenapa bisa ngelapor ke polisi? Karena aku melihat waktu pertama kali, ya perjuangan itu panjang ya, mungkin bisa dilihat gimana aku bisa survive. Jadi yang aku lihat adalah pengakuan sih. Kalau memang suami itu khilaf, tentunya dia tidak akan menghalang-halangi aku, yang istrinya, yang waktu itu darah udah begitu banyak, tidak akan dihalang-halangi pada saat aku minta tolong sama operator hotel, pada saat aku pengen nelpon keluarga, itu semua diambil handphone dan telepon di sebelah kamar ya, di sebelah tempat tidur maksudnya. Jadi di situ aku lihat, kalau suami yang katanya sayang sama istri, di saat suaminya melihat istrinya berdarah-darah seperti itu, tidak ada dong keinginan untuk menghalangi, apalagi ngelap darah ya. Maksudnya ngelap darah? Kan barang bukti. Panjang lah, nanti kapan kita cerita ya. Karena aku nggak bisa cerita yang cuma sepatah, aku tidak mau musibah aku ini tidak aku jelaskan secara clear, karena ini pasti Allah punya hikmah aku mengalami ini. Oke. Jadi aku pengen nanti kapan kalau memang aku udah lebih secara fisik enak, kita ngobrol. Jadi bisa cerita lengkap ya. Harus jadi pembelajaran semua orang bahwa kalau kita menyelamatkan diri itu yang hal paling utama. Karena kan kita yang paling tahu di titik mana bahaya yang mengancam hidup kita. Jadi buat aku melaporkan itu ya memang sudah hal yang harus dilakukan bagi korban KDRT siapapun dia ya. Oke. Itu aja sih. Oke. Terakhir Vena, maaf, terakhir sekali. Ada kemungkinan damai nggak? Insya Allah aku akan mengurus cerai di hari Senin. Oke. Aku harus sehat. Aku harus demi anak-anak ya, karena aku dikasih Allah kesempatan hidup. Artinya insya Allah ke depan mudah-mudahan aku bisa menolong perempuan lain siapapun itu
untuk bisa berani menolong dirinya sendiri. Karena kalau di saat seperti itu, hanya Allah penolong kita. Iya. Hanya Allah yang bisa memudahkan. Makanya kalau Allah udah kasih kesempatan hidup, the rest of my life aku akan dedikasi untuk semua korban KDRT. Insya Allah aku akan buat di dapilku nanti semacam lembaga bantuan hukum untuk semua perempuan untuk berani speak up, karena bukan hal yang mudah untuk bisa selamat dari KDRT. kejahatan yang dilakukan oleh orang yang paling kita percaya. Iya, betul. Kalau kita ketemu penjahat, kita pasti udah siap. Tapi kalau itu suami yang kita anggap imam, yang kita anggap dialah menjadi salah satu jalan kita menuju surga, salah satu yang membuat kita bisa lebih istiqomah di jalan Allah. Tapi kalau orang itu orang paling berbahaya dalam hidup kita, itu yang kita nggak akan pernah siap. Tapi kita nggak boleh takut karena ada Allah. Itu yang membuat aku sekarang jauh lebih mengartikan apa arti Allah dalam hidupku. Dan aku yakin Allah itu pasti punya banyak sekali yang ingin aku lakukan setelah ini. Aku nggak akan pernah terpuruk, insya Allah, Feral sama Atala. Ini merupakan titik balik Mama. Mama nggak berhenti bersyukur punya anak-anak kayak kalian. Karena itulah Allah tetap membuat Mama tetap bisa survive. Karena Mama harus ngelihat kalian lebih sukses. Apalagi Feral mau di dunia politik. Tentunya kamu bisa berkarya banyak, lebih banyak dari yang kamu bisa saat ini, nak. Begitupun Atala. Begitupun nanti Fania. Aku pasti punya banyak sekali kesempatan untuk bisa membesarkan Fania, apalagi. Ya ini atas keselamatan Allah, aku bersyukur. Pokoknya anak-anakku, Feral, Atala, Fania, doain Mama supaya terus sehat, bisa ngelaluin semua ini, supaya kalian bisa lebih berprestasi daripada Mama. Itu aja. Amin. Karena tapi saya tadi ngobrol sama Feral. Mama cuma bersyukur aja sama Feral sama Atala. Kalian luar biasa. Kalian gak nyalahin Mama dengan keputusan Mama yang salah. Kalian benar-benar Mama gak sia-sia ngedidik kalian dari kecil. Semoga berdua gak pernah mensyukuri Mama dengan kesalahan Mama memilih orang dalam hidup Mama. Mama bersyukur kalian dewasa. Mama gak nyangka Atala nemenin Mama 3 hari. Feral pulang. Ini momentum kita berdua, nak. Mama gak pernah curhat sama kamu udah 10 tahun. Tapi melalui peristiwa ini Mama bisa ngomong panjang lebar. Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Mama cuma nitip terus sama Feral sama Atala. Titip Fania. Mama akan fight buat semua korban KDRT. Apa yang bisa Mama lakukan mulai saat ini untuk bisa berkarya. Mama gak akan takut lagi. Cuma Mama butuh waktu, Mas Dedi. Aku butuh waktu untuk selalu kuat. Iya. Karena sebetulnya aku tuh sangat shock. Tapi aku alhamdulillah 2 hari dikasih kekuatan sama Allah. Bisa bikin BAP sendiri. Bisa bikin BAP maraton sendiri. Tanpa siapapun sampai akhirnya adikku datang Reza. Ya buat Reza juga, buat mama, papa, buat seluruh keluarga besarku yang 2 hari 2 malam. Sahabat-sahabatku yang gak bisa aku sebutin satu persatu. Gak ada seorang pun yang nyalahin aku. Itu yang membuat aku jauh lebih ngerasa semangat. Lebih berkarya lagi sih, lebih ke situ. Mudah-mudahan aku bisa, Mas Dedi. Amin. Saya baru ngobrol sama Feral dengan Atta. Mereka luar biasa, Vena. Mereka ada tadi ngomong di sini bahwa ya sekarang saatnya untuk gabung kembali, ya udah waktunya untuk nemenin ibunya katanya. Jadi I think you're so blessed punya mereka berdua. Dan alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya dengan baik-baik aja, dan yang kuat yang pasti, karena Vena, you have amazing sons and daughter, you have amazing kids that gonna be there for you all the time kayaknya sekarang. Jadi kita belajar banyak dari kejadian ini. Nanti mudah-mudahan kita ketemu deh, jadi kita bisa ngobrol panjang ya. Either saya ke sana atau Vena ke sini, kita ngobrol panjang. Ini saya balikin ke Feral. Makasih banyak Vena, yang kuat ya Vena ya.
Iya, insya Allah. Amin. Thank you Om. Atala pulang ya. Iya. Dek, Mm-mm. jangan kemalaman ya. Dek. Iya, Ma. Udah tahu kan ya Mm-mm. pinnya. Mm. Ya udah mama. Berarti pin diganti nih. Jangan kan pin gembok juga udah sih. Gembok. Emang udah masih pakai gembok deh? Ada. Oh ya? Mm-mm. Sekarang PR-nya balik-balikin baju dia gimana? Pakai apa ya? Ada jasa pengirim. Mungkin yang mau endorse boleh. Ada. Oh, boleh. Nggak usah endorse, cuma 300.000 gitu. Satu box Banyak sih. gede gitu. Kan Om Deddy brand ambassador itu ya? Iya, ngirimin. iya. Oh, nanti. iya. Boleh lah. Nanti gue minta coba tolong bantu ya. deh. Aduh. Tapi ya, thank you very much. It's an honor for me. I'm very proud of both of you. Thank you so much. Enggak, karena gila loh. Kalian bisa gimana ya? Kalian tuh bisa ngatasin ini dengan tenang gitu loh. Mungkin maybe if it's me, gue nggak bisa setenang kalian gitu. Tapi kalian bisa dewasa banget gitu. Bisa dewasa banget untuk ngatasin hal ini tuh bisa dewasa banget. Amin lah. Amin. Bahkan Nata di sana juga bisa dewasa banget. Iya, bangga makanya sama adik. Karena ngeliat dia masih kayak anak kecil terus, tapi sekarang udah gede ya dek ya. Iya, pokoknya kita janji bakal jaga mama terus ya ke depannya. Nggak bakal bikin kesalahan yang sama lah. Jangan sampai Iya, bikin jangan kesalahan sampai. yang Iya. sama. Nata, Thank you. thank you very much, Thank you. Nana. Thank you so much, As Om. always. As always, Thank Om. you very much. Kapan kita nge-gym bareng lagi ya? Ayo dong, ayo Om. Iya. Ayo, aku lagi mau bulking nih untuk Untuk apa? persiapan. Dan yang terbaik juga buat Venanya juga. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan Amin. beres. Amin, Let's close amin. this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.